Shalom, Ibu Bapak dan adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang kiranya kembali meneguhkan iman kita untuk memuliakan nama Tuhan di dalam konten pujian, karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Realitas hidup di dunia seringkali tak sesuai dengan kita duga. Akan tetapi, jika kita menerimanya dengan percaya akan penyertaannya, kita akan melihat bagaimana Dia membuat segala sesuatu indah dan berharga. Firman Tuhan kita pada saat ini, di pagi ini, berbicara tentang memahami realita. Oleh karena itu, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara malam tidur kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami akan mengawali semua tugas dan pekerjaan dan aktivitas kami. Sekiranya Engkau memberkati, sekiranya Engkau melindungi kehidupan kami ini, agar kiranya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami meminta dan memohon kepadamu perlindungan hanya kepadamu Tuhan. Karena itu kami akan memulaikan aktivitas kami ini dengan kami membaca, merenungkan akan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, kita baca dalam Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus orang Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Maka
kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus berhasil tenang dan mengalahkan ujian yang datang dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam dirinya. Karena peristiwa penangkapan Yesus ini setidaknya hendak mengajak kita untuk merenungkan akan dua hal ini. Yang pertama, siapkan dirimu untuk menghadapi tantangan seberat apapun itu. Jika siap, kita akan mampu menghadapinya dengan ikhlas. Ibu bapak, saudara-saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Yesus yang karena cintanya Dia hadir dan siap menderita ganti kita. Hal ini terlihat jelas dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pada peristiwa penangkapan Yesus, terlihat jelas persiapan diri Yesus, dan karenanya Dia tenang, bahkan menegur Petrus yang melakukan tindakan kekerasan kepada Malkus. Yesus tahu persis perbuatan Yudas, tetapi Dia berkali-kali bertanya tentang siapa yang mereka cari dan mengakui bahwa itu Dia. Tanpa kesiapan, tidak mungkin Yesus setenang itu. Oleh karena itu, kita semua sedang belajar bersama mempersiapkan diri dalam dan mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menyiapkan diri dalam kita menghadapi akan tantangan dan realita yang ada di sekitar kita. Reaksi kita yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Jika kita siap, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka ketika orang menjahati kita, ataupun peristiwa buruk sekalipun yang menimpa kehidupan kita, kita tidak kehilangan diri. Kita sendiri tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dengan demikian, kita akan mampu menghadapinya dan dengan ikhlas, bahkan kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua, memahami realita sama dengan memiliki kedewasaan iman kepada Tuhan yang penuh cinta. Memiliki iman kedewasaan kepada Tuhan yang dengan penuh cinta, pemahaman kita terhadap realitas hidup yang tidak selalu mudah, untuk membuat kita legowo, untuk membuat kita ikhlas, karena paham kita mampu menjalaninya, kita mampu melewatinya, karena kita juga paham kita akan mampu mengatasinya. Kita percaya bahwa dalam ujian akan tantangan hidup ini, Allah pasti memampukan kita, dan kita memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita menghadapi pergumulan, itu sepasti kasih Allah yang menyertai kita. Hadapi dengan mengandalkan Tuhan, dan karenanya tetaplah kita terus berbuat baik. Sekalipun orang-orang di sekitar kita yang kadang membahas kebaikan kita, karena itu tetaplah baik, karena sejak awal kita diciptakan baik adanya. Ketika kita memahami semua realitas,
kita akan membingkai kerangka rencana Tuhan, maka kehidupan sulit sekalipun kita dapat menjalani dengan terus bersyukur, terus bersukacita. Karena itu jalani dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan beserta kita. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Teruslah memuji Tuhan, walau ujian tetap ada dalam kehidupan kita. Dan sampai jumpa di pujian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali mengucap banyak-banyak terima kasih karena Tuhan Yesus selalu dan menyertai kehidupan kami. Walaupun di hadapan kami, di depan kami, begitu banyak sekali tantangan dan pergumulan dan hambatan yang kami hadapi. Tetapi karena dengan pertolongan-Mu, kami boleh menjadi kuat, kami boleh menjadi tangguh. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan selalu menemani akan kehidupan kami. Terlebih kami akan melakukan, menunaikan akan tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai anak-anak, orang tua. Biarlah kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Dan apapun yang akan kami lakukan ya Tuhan, kiranya berkenan kepadamu. Dan di dalamnya kami boleh merasakan kedamaian, sukacita, dan berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan saat di hari ini Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami kembali. Tuhan menegur kami kembali untuk kami sebelum kami melangkah. Kami diingatkan oleh firman yang di pagi hari ini yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh kembali diteguhkan, kami boleh kembali dikuatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa dalam setiap langkah juang kami, Tuhan Yesus selalu ada dan beserta dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, karuniakan kami kekuatan, karuniakan kami kesehatan, agar kiranya apapun yang kami kerjakan di hari ini, Tuhan kiranya berkenan dan memberkati kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini, di dalam kami menyambut akan Kamis Putih, biarlah kiranya Tuhan juga menyertai, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami merasakan akan kehangatan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan juga akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehat kuat yang kami rasakan saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan mohon ampun ya Bapa salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami di pagi hari ini. Kami bawa doa syukur kami mengawali akan aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin.